Udah aku net. Oke, udah diam, bacot, diam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Partisipasi Politik Publik. Anggota kelompok kami ada Euridika Amelia Julius Putri, Juwita Reza, Rindiani Fadliana Putri, Muhammad Jasmin, dan Muhammad Amirul Aziz Ramadan. Pengertian partisipasi politik. Menurut Herbert McCloskey, kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Selanjutnya, pengertian partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo. Menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan atau public policy. Yang ketiga, menurut Bulgherini, segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik yang ditunjukkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara legal, konvensional, damai, maupun memaksa. Selanjutnya, landasan partisipasi politik yang akan dilanjutkan oleh Rindiani. Landasan partisipasi politik. Yang pertama, kelas individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerja serupa. Dua, kelompok atau komunal. Individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. Yang ketiga, lingkungan. Individu-individu yang jarak tempat tinggal domisilinya berdekatan. Keempat, partai. Individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama, yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan dan golongan atau fiktif. Individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus-menerus antara satu sama lain yang akhirnya membentuk hubungan patron-klien yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Jasmin. Model-model partisipasi politik. Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Yang terbagi atas, konvensional adalah mode klasik partisipasi politik, seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Konversional adalah mode partisipasi partai politik yang tumbuh seiring munculnya gerakan sosial baru. Neo-social movement, seperti gerakan pro lingkungan, gerakan perempuan golongan 2, protes mahasiswa, dan teror. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Amirul Aziz Ramadan. Saya akan melanjutkan apa yang dibahas oleh Muhammad Jasmin. Mohon maaf sebelumnya kalau ada suara kurang jelas, dapat dipertanyakan besok dalam kelas tatap muka. Bentuk partisipasi politik. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi: yang pertama, kegiatan pemilihan. Kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau kegiatan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Yang kedua, lobby. Upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Yang ketiga, kegiatan
organisasi, partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pimpinannya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang ketiga, contacting, upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan penjabat-penjabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Yang kelima, tindakan kekerasan, tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia maupun harta benda, misalnya revolusi dan pemberontakan. Terminologi dalam partisipasi politik. Yang pertama, opini publik. Opini yang kuat dapat mendorong para legislator ataupun eksekutif politik mengubah pandangan mereka terhadap suatu isu. Yang kedua, polling. Upaya pengukuran opini publik dan juga mempengaruhinya melalui polling. Inilah partisipasi politik warga negara menemui manifestasinya. Polling terbagi atas beberapa konsep, yaitu straw polls, yaitu survei yang tidak ilmiah karena sifat sederhana dan amat terbuka untuk penyalahgunaan dan manipulasi. Yang kedua, random sampling, ialah metode polling yang melibatkan populasi secara acak. Yang ketiga, exit polling. Polling yang memungkinkan jaringan televisi memprediksi pemenang suatu pemilu segera setelah pemungutan suara usai. Yang keempat, tracking polls. Polling yang dilakukan atas responden yang sama dalam suatu periode kampanye. Selanjutnya, subjektif individu. Yang pertama, political disaffection ialah istilah yang mengacu pada perilaku dan perasaan negatif individu atau kelompok terhadap suatu sistem politik. Yang kedua, political efficacy ialah istilah yang mengacu kepada perasaan bahwa tindakan politik seseorang dapat memiliki dampak terhadap proses-proses politik. Sekian pembahasan dari kelompok kami, terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.